Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali belajar dan mendengar tentang kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu yang terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema mujizat pada hari ketiga. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal ke-22, ayat kedua dan ayat keempat sampai kelima. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Saya dapat merasakan bagaimana beban dan sedihnya hati Abraham saat mendengar perintah Tuhan untuk mengorbankan bagi Tuhan Ishak anak kandungnya yang satu-satunya yang lahir di masa tuanya. Namun hati dan pikiran Abraham memang sungguh mulia. Dia sungguh-sungguh percaya akan perkataan Tuhan Allahnya. Ketika Abraham dengan niat hati dan tekad untuk berjalan menghormati Tuhan, kemudian dituliskan demikian. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tempat apa yang dilihat oleh Abraham pada hari ketiga dari jauh? Itulah tempat di salah satu gunung di mana pengorbanan itu akan dilaksanakan. Kita mengenal sosok Abraham sebagai bapa orang percaya. Kita juga mengenal banyak perkara yang terjadi di dalam hidup Abraham sebagai bentuk pewahyuan atau refleksi dari apa yang Tuhan hendak kerjakan bagi seluruh umat manusia. Perjalanan Abraham menuntun anak tunggalnya ke atas gunung untuk dikorbankan bagi Tuhan adalah sebuah pewahyuan tentang bagaimana Bapa Surgawi akan menuntun anak tunggalnya sebagai korban sembelihan di Golgota demi menggenapi sebuah rencana agung. Hanya saja berbeda dengan Ishak, di mana saat itu Tuhan menahan tangan Abraham dan menggantikannya dengan seekor domba jantan untuk dikorbankan. Kejadian di Golgota, pisau yang akan menembus tubuh anak domba sembelihan itu tidak terhenti, namun tetap terjadi dan sungguh dikorbankan demi tergenapinya rencana agung Bapa Surgawi. Sekali lagi coba perhatikan apa yang dituliskan di Kejadian 22 ayat keempat tadi. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Yang dilihat Abraham, bapa leluhur kita, adalah peristiwa pada hari ketiga, dan itu tempat dari jauh. Itulah pewahyuan mujizat sepanjang masa. Abraham, bapa leluhur orang percaya, telah melihat sebuah peristiwa besar dan maha agung dari tempat yang jauh, dari waktu yang masih jauh, dan mujizat itu dilihat pada hari ketiga. Sesungguhnya yang dilihat oleh Abraham adalah sebuah pewahyuan tentang karya penyaliban Kristus, anak tunggal Bapa Surgawi, yang masih jauh saat itu, dan mujizatnya terjadi atau terlihat pada hari ketiga. Sebagai bapa, pastilah hatinya berat dan sedih ketika harus melihat dan menjalankan semua itu. Namun cinta di hati Abraham kepada Tuhannya lebih besar,
sehingga dia tetap melangkah sekalipun hatinya berat, sebab cintanya lebih besar. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk pemahaman akan cinta-Mu yang begitu besar, yang merancang mujizat pada hari ketiga, yaitu mujizat penyelamatan umat manusia. Amin. Jesus loves you, and so do I.